Kompetensi yang kita akan lihat hari ini dari kompetensi berikutnya atau topik berikutnya yang kita akan lihat adalah cahaya dan alat optik. Cahaya dan alat optik. Nah, ada keterkaitan antara pembahasan yang lalu mulai dari getaran, gelombang, dan bunyi. Ya, apalagi ketika kita berbicara tentang gelombang, ini masih ada kaitannya dengan cahaya. Cahaya juga merupakan gelombang, namun nanti dia gelombang elektromagnetik. Tapi bukan gelombang elektromagnetiknya yang kita mau lihat di sini, tetapi lebih kepada cahaya, sifat-sifat cahaya yang lain. Nah, seperti biasa, setiap kita masuk dalam kompetensi baru atau kompetensi dasar baru, ada tujuan yang harus dicapai di sini. Ada tujuan pengetahuan atau kompetensi dasar pengetahuan, menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan bidang lengkung serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan pada manusia, kemudian pada mata serangga dan prinsip kerja alat optik. Jadi kaitan ini, kompetensi ini ada beberapa yang kita mau lihat nanti, termasuk mata kita, mata manusia, kemudian pada serangga, dan prinsip kerja pada alat optik. Alat optik nanti kita akan lihat apa saja yang meliputinya, termasuk kacamata yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kompetensi pengetahuannya. Sementara kompetensi keterampilannya menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Jadi sifat-sifat cahaya nanti yang kita mau lihat dalam kompetensi ini itu terkait dengan cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, dan lensa. Jenis lensa itu ada dua, lensa cembung dan lensa cekung. Itu kita akan lihat nanti. Nah, dari sini kita akan lihat yang pertama kali sifat-sifat cahaya supaya kita pahami apa perbedaannya dengan gelombang yang lain. Sifat pertama yang kita akan lihat, cahaya itu merambat lurus. Ini bisa dibuktikan kalau Anda siapkan benda yang tidak tembus cahaya, lalu Anda membuat lubang di situ, kemudian di depannya Anda nyalakan sumber cahaya, maka di belakangnya itu akan merambat seperti garis lurus. Itu sifat dari cahaya. Perhatikan ini, saya gambarkan, ini lilin, mau membuktikan ini bahwa cahaya itu merambat lurus. Ini sumber cahaya. Kemudian ini benda yang tidak tembus cahaya, kita lubang di sini, nanti cahaya yang keluar di sini itu ya, cahayanya yang keluar kalau ada orang yang melihat di sini, pengamat di sini, dia berupa garis lurus. Ini salah satu sifatnya. Ingat, benda yang digunakan ini yang hijau gambarnya ini benda tidak tembus cahaya, sehingga nanti cahaya yang lewat ke sini adalah melalui lubang ini, nanti berupa garis lurus. Membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Yang sifat yang berikut yang kita mau lihat, cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, dalam hal ini kita akan lihat cahaya matahari ketika sampai ke bumi, maka bentuk pemantulannya itu ada dua jenis. Ketika cahaya itu mengenai bagian permukaan yang tidak rata atau bergelombang seperti gambar ini, maka jenis pemantulannya itu nanti disebut dengan pemantulan baur atau difus. Perhatikan, yang garis-garis ini yang arah panahnya seperti ini itu merupakan sinar datang semua, sinar datang. Kemudian yang arah balik ini seperti ini itu namanya sinar pantul. Nah, ketika cahaya dipantulkan pada permukaan benda yang bergelombang, seperti bumi misalnya,
maka nanti dipantulkan itu tidak teratur atau baur atau difus. Ya, apa yang tidak teratur? Harusnya ketika kita tarik garis tengah di sini ke atas ini, itu sudut ini sama dengan ini kalau dia pemantulannya teratur. Kenapa tidak sama? Karena permukaan benda ini bergelombang. Dan jenis pemantulan ini disebut dengan pemantulan baur. Ini pasti terjadi ketika cahaya matahari memantulkan atau merambat dan sampai ke bumi, maka pantulannya itu baur. Nah, beda kalau cahaya itu mengenai permukaan benda yang rata. Kaca misalnya, ya, atau cermin misalnya. Maka proses pemantulannya nanti disebut dengan pemantulan teratur. Kenapa? Sinar-sinar pantulnya ini sama semua. Nih, beda di atas. Ini kan ada yang begini, ada yang lebar, ada yang begini. Beda-beda. Kenapa? Dipengaruhi oleh permukaan benda yang memantulkan cahaya. Karena ini rata, maka sinar pantulnya itu sama semua. Kalau kita tarik garis tengah dari atas ini, antara sinar datang dan sinar pantul ini, itu membentuk sudut yang sama antara sudut datang dan sudut pantul. Nah, inilah yang dikemukakan nanti oleh Snellius dalam hukumnya tentang pemantulan cahaya. Nanti kita akan lihat. Sifat kedua dari cahaya. Yang berikut yang kita mau lihat, cahaya dapat dibiaskan. Perhatikan ini, kalau ada gelas yang kita isi air, lalu kita masukkan lidi misalnya, kita amati dari luar seolah-olah lidi itu patah, lalu membentuk seperti ini. Padahal antara ini itu terhubung, tapi kalau kita lihat ada ruang yang seolah-olah dia patah. Mengapa? Karena terjadi pembiasan. Apa yang menyebabkan terjadinya pembiasan? Cahaya dapat dibiaskan. Karena terjadi pembiasan, maka ini seolah-olah tidak nyambung antara yang di atas permukaan air dan yang masuk di dalam permukaan air. Mengapa terjadi pembiasan? Karena kerapatan zat berbeda. Ini yang di luar air itu adalah kita sebut adalah udara, di dalamnya ini adalah air. Ya, air lebih rapat daripada udara. Maka ketika terjadi pembiasan akan terjadi seperti ini. Jadi tidak usah heran kalau ambil gelas bening, masukkan air, masukkan lidi, seolah-olah lidinya patah lalu seperti ini. Itulah yang disebut dengan pembiasan. Dan cahaya dapat membiaskan.